Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tahukah Anda? Ada kisah menarik tentang ular yang dahulu memiliki kaki, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabutnya sebagai hukuman atas dosa besar yang ia lakukan. Kisah ini berkaitan dengan peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi, serta pengkhianatan iblis. Mari kita bahas kisah penuh hikmah ini. Di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Hawa untuk hidup bahagia. Namun, iblis yang telah terusir dari surga karena kesombongannya memiliki rencana licik untuk menggoda keduanya agar melanggar perintah Allah. Iblis berusaha masuk ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa, tetapi ia dilarang masuk oleh para malaikat. Dalam keputusasiannya, iblis mendekati seekor ular yang memiliki kaki, yang pada masa itu merupakan makhluk yang indah dan gesit. Dalam Islam, kisah tentang kejatuhan Nabi Adam dan Hawa tidak menyebutkan peran ular secara langsung. Berbeda dengan tradisi Yahudi dan Kristen, fokus utama dalam Al-Quran adalah pada godaan iblis setan yang menyesatkan mereka untuk melanggar perintah Allah. Meski demikian, ada beberapa cerita dari sumber non-Quranik, seperti Israiliyat riwayat dari tradisi Yahudi atau Kristen yang masuk ke dalam literatur Islam yang menyebutkan peran ular dalam kisah ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa cerita-cerita ini tidak dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam yang definitif. Berikut adalah salah satu kisah menarik yang melibatkan ular yang berasal dari literatur tambahan, kisah ular di surga. Menurut Israiliyat, dalam beberapa riwayat Israiliyat, ular disebut sebagai makhluk yang digunakan oleh iblis untuk masuk ke dalam surga setelah ia diusir oleh Allah. Iblis mencari cara untuk mendekati Adam dan Hawa agar dapat menggoda mereka. Karena ia tidak dapat masuk ke surga secara langsung, iblis meminta bantuan seekor ular. Iblis memanfaatkan ular. Dalam versi cerita ini, ular adalah makhluk yang awalnya memiliki bentuk indah dan mulia, dengan kaki dan kemampuan berjalan tegak. Iblis membujuk ular untuk membantunya masuk ke surga dengan janji-janji tertentu. Ular pun setuju untuk membawa iblis masuk ke surga dengan menyembunyikannya di mulut atau tubuhnya. Godaan di dekat pohon terlarang. Setelah berhasil masuk ke surga melalui ular, iblis mendekati Adam dan Hawa, lalu mulai membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah. Ia berkata bahwa pohon tersebut akan memberi mereka kehidupan abadi dan menjadikan mereka seperti malaikat. Dan setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada mereka apa yang tertutup dari mereka, yaitu aurat mereka. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga. Quran Surat Al-A'raf 20. Di masa awal penciptaan, ketika surga masih dipenuhi cahaya keagungan dan kedamaian, Allah menciptakan Nabi Adam dan menempatkannya di dalam surga bersama istrinya, Hawa. Mereka hidup bahagia, bebas menikmati segala keindahan surga, kecuali satu larangan: jangan mendekati pohon terlarang. Namun, ada makhluk lain yang memendam iri hati dan dendam. Iblis, yang telah dilaknat Allah karena kesombongannya menolak sujud kepada Adam, tidak menerima hukuman tersebut begitu saja. Ia berjanji kepada Allah untuk menggoda Adam dan keturunannya agar mengikuti jalan yang sesat. Tetapi ada satu masalah besar. Surga kini tertutup baginya. Ia tidak diizinkan memasukinya lagi. Iblis mencari cara untuk masuk. Iblis yang licik tidak menyerah. Ia memutar akal, mencari jalan agar bisa kembali ke surga. Dalam usahanya, ia melihat seekor ular yang hidup di surga. Ular itu adalah makhluk yang sangat indah, dengan tubuh bersinar seperti batu permata, berjalan tegak di atas 4 kaki, dan dihormati oleh makhluk lain. Ular itu sering berada di dekat Adam dan Hawa karena penampilannya yang menarik dan keanggunannya yang tidak menimbulkan kecurigaan. Iblis mendekati ular dari luar gerbang surga dengan suara yang memikat. Ia berkata, "Wahai ular yang bijaksana, engkau adalah makhluk yang paling anggun di surga. Bukankah engkau ingin dikenal lebih dari sekadar makhluk yang indah? Aku bisa memberimu keistimewaan luar biasa jika engkau membantuku." Ular yang awalnya ragu bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" "Wahai suara dari luar surga, mengapa aku harus membantu makhluk yang telah terusir?" Iblis membujuk dengan kata-kata licik. "Aku hanya ingin masuk ke surga untuk berbicara dengan Adam dan Hawa
Aku ingin memberi mereka nasihat, agar mereka menjadi lebih hebat daripada malaikat. Jika engkau membantuku, aku akan memberikanmu keabadian dan kekuasaan yang tiada bandingnya. Ia mengizinkan iblis masuk ke dalam tubuhnya, menyembunyikannya dari pandangan malaikat penjaga surga. Ular membawa iblis ke pohon terlarang. Dengan iblis di dalam tubuhnya, ular merayap masuk ke surga, berjalan dengan percaya diri di antara taman-taman yang indah. Tak seorang pun curiga terhadapnya. Ia mendekati pohon terlarang, tempat Adam dan Hawa sering melewati tetapi selalu menjauhi karena patuh pada perintah Allah. Saat Adam dan Hawa berada di dekat pohon, iblis berbicara melalui ular. Suaranya lembut dan memikat. Mengapa kalian tidak mendekati pohon ini? Tidakkah kalian tahu rahasia besar yang disembunyikan oleh pohon ini? Buahnya bukanlah larangan, tetapi hadiah. Ia akan menjadikan kalian kekal seperti malaikat dan memberi kalian pengetahuan yang tidak dimiliki makhluk lain. Adam dan Hawa awalnya ragu. Mereka mengingat larangan Allah dan mencoba menjauh. Namun, iblis terus membujuk. Kali ini dengan nada lebih meyakinkan. Allah tidak melarang kalian, kecuali karena Dia tidak ingin kalian menjadi setara dengan para malaikat. Bukankah itu tujuan kalian? Menjadi makhluk yang sempurna? Cicipilah buah ini, dan kalian akan melihat kebenaranku. Kejatuhan Adam dan Hawa kemudian memberikannya kepada Adam. Setelah mereka makan, mereka segera menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Mereka merasa malu dan mulai menutupi diri mereka dengan daun-daun surga. Allah berbicara kepada mereka, penuh dengan keagungan dan peringatan. Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon ini? Bukankah aku telah memperingatkan kalian bahwa iblis adalah musuh yang nyata? Adam dan Hawa memohon ampun, menangis penuh penyesalan. Namun, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka. Mereka diusir dari surga ke bumi, tempat mereka akan menjalani kehidupan dengan kerja keras dan ujian hingga akhir zaman. Allah juga memanggil ular yang telah menjadi alat pengkhianatan iblis. Allah berkata, karena engkau telah membantu iblis dan mengkhianati amanahmu, maka mulai hari ini engkau akan merayap di atas perutmu. Tidak ada lagi kehormatan bagimu di antara makhluk lainnya. Engkau akan menjadi musuh bagi manusia, dan mereka akan memusuhimu selamanya. Ular yang dulu berjalan tegak dan bercahaya, kini kehilangan semua keindahannya. Tubuhnya menyusut, dan ia dikutuk untuk merayap di tanah, hidup dalam debu selamanya. Sejak saat itu, ular tidak lagi memiliki kaki, dan menjadi simbol makhluk yang sering diwaspadai manusia. Sahabat, kisah ini bukan sekadar cerita tentang ular, tetapi sebuah pelajaran besar bagi kita. Marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari tipu daya iblis dan godaan yang dapat menjauhkan kita darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.